Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempelajari tentang bagaimana mekanisme transmisi sinaptik. Sinaptik itu adalah pertemuan antara dua neuron dan mereka komunikasinya menggunakan neurotransmitter. Dengan saya Ibu Dwi Novitasari yang biasa dipanggil Ibu Novi. Mari kita pelajari bersama. Tujuan pembelajaran kali ini ya, diharapkan setelah Anda mempelajari pembelajaran ini, Anda akan memahami tentang komunikasi antar sel di dalam tubuh ya. Jadi bagaimana antar sel tetangga dengan sel jauh begitu bisa berkomunikasi, bisa berinteraksi. Kemudian kita belajar review dari anatomi neuron atau sel saraf. Kemudian sinaptik, ya, komponen sinaptik itu ada apa saja. Kemudian belajar neurotransmitter. Ini yang digunakan sebagai bentuk komunikasi, salah satu bentuk komunikasi antar sel. Terutama pada sel saraf, maka disebut sebagai neurotransmitter. Selanjutnya, diharapkan Anda memahami tentang mekanisme transmisi pada sinap menggunakan neurotransmitter ini, serta bagaimana degradasi neurotransmitter pasca digunakan. Kita mengingat ya bagaimana sel berkomunikasi. Sel itu kan makhluk hidup ya di dalam tubuh kita. Kita punya miliaran sel. Nah, mereka berkomunikasi supaya terjadi keseimbangan, supaya terjadi homeostasis. Cara sel melakukan komunikasi yang pertama, yang sederhana, bisa direct intracellular communication. Jadi ada sel tetangga berdekatan sel satu dengan sel lainnya, mereka menggunakan yang namanya gap junction. Gap junction itu celah ya, celah antar tetangga gitu, ada gap junction, ada tautan yang punya celah. Ya, seperti lorong lah begitu. Itu pintu, itu channel-channel. Channel tersebut bisa dilewati oleh molekul-molekul yang kecil dan ion. Ya, bisa glukosa, bisa natrium, H2O, ya seperti itu. Dan pintunya yang spesifik juga. Saya ulangi, untuk direct kontak langsung ya, berarti direct intracellular communication, kontak langsung yang pertama bisa menggunakan gap junction. Gap junction itu pertautan dengan celah di dalamnya. Celah inilah yang disebut sebagai channel atau kanal, ya, pintu masuk. Pintu masuk, mereka bisa bertukar di sini, bertukar komponen molekul kecil juga ion-ion. Direct intercellular communication berikutnya dengan transient direct link of up surface marker. Jadi mereka berkomunikasi dengan reseptor. Ya, ini sering dilakukan oleh sistem imun. Ya, sering dilakukan oleh sistem imun. Contoh sel APC, sel antigen presenting cell, contohnya sel dendrit dengan sel B, misal begitu. Sel limfosit B. Sel dendrit akan memberikan antigennya menggunakan reseptor, sel B-nya akan menangkap reseptor tersebut, akan menangkap antigen tersebut, spesifik juga reseptornya. Ya, jadi ada direct link up of cell surface marker, ada marker, ada surface marker. Jadi ada reseptor tertentu, ada protein tertentu yang dikeluarkan dari satu sel dan dibaca oleh sel yang kedua. Kalau mereka cocok, mereka bisa berkomunikasi langsung, direct intracellular communication. Selanjutnya ada indirect, berarti tidak langsung. Indirect intracellular communication via extracellular chemical messenger. Via extracellular chemical messenger. Chemical messenger, silakan Anda lihat video pembelajaran saya tentang hormon ya. Nah, di situ ada
chemical messenger, sebutlah salah satunya bentuknya hormon gitu. Ada sel satu dengan sel lainnya, tetapi berdekatan, lokal target sel berdekatan juga ya. Mereka menggunakan paracrine secretion. Paracrine secretion ini bisa hormon. Sel satu mengeluarkan hormon ini dengan tanda hijau ini, kemudian ditangkap oleh reseptor sel yang sebelahnya, sel dekatnya. Bagaimana kalau sel ini tidak punya reseptor yang spesifik? Dia tidak akan bisa berkomunikasi, selalu seperti itu. Saya ulangi, kalau indirect, jadi tidak ada kontak langsung. Tidak ada kontak langsung sel satu dengan sel tetangganya. Kalau ini menggunakan extracellular chemical messenger, menggunakan paracrine secretion. Paracrine secretion ini tidak membutuhkan jalur apa-apa. Di sini setelah sel 1 dan sel 2, di sini adalah cairan cairan intersisial. Cairan intersisial, cairan ekstrasel gitu ya. Nah, ini cuma disekresikan keluar akan ditangkap oleh reseptor, tidak butuh bantuan pembuluh darah. Paham ya? Kita lanjutkan. Yang berikutnya, komunikasi indirect ya. Indirect intracellular communication via extracellular chemical messenger. Bentuk chemical messenger yang lainnya adalah neurotransmitter. Ini fokus pembelajaran kita ya. Neurotransmitter secretion. Karena neuro, maka ini memang spesifik dibentuk oleh sel neuron. Ini sel neuron, sel syaraf ya. Ini bagian dendritnya, bagian body, dan ujung tailnya adalah bagian akson. Nah, akson ini, neuron ini, sel saraf ini akan mensekresi neurotransmitter. Contohnya GABA, contohnya nitric oxide. Nah, yang paling terkenal nih asetilkolin, ACH ya. Neurotransmitter ini akan dilepaskan di sinap. Jadi ini adalah nanti celah ya sinap. Nah, ekstraseluler ditangkap oleh target selnya. Target selnya bisa sel biasa, sel otot misalnya, ataupun sel saraf yang kedua. Ya, neurotransmitter bisa melakukan seperti itu. Jadi neurotransmitter dikeluarkan oleh sel saraf untuk komunikasi. Dikeluarkan di bagian akson pun diterima oleh yang memiliki reseptor. Kalau tidak memiliki reseptor, mereka tidak bisa menangkap neurotransmitter tersebut, juga paracrine, hormon, itu tidak akan bisa menangkap. Ada lagi, ini saya bahas spesifik di pembelajaran saya yang lain tentang mekanisme kerja hormon, sistem endokrin, bisa dilihat videonya. Cara indirect intracellular communication, yang lainnya dengan hormon. Ya, saya ingatkan, untuk indirect, ya ada 3 cara tadi, menggunakan sekresi paracrine untuk sel tetangga yang berdekatan. Kemudian yang kedua, neurotransmitter spesifik yang mengeluarkan adalah neuron atau sel saraf. Yang ketiga, nah ini adalah hormon secretion, mengeluarkan hormon. Ada tambahan, yaitu apa ini? Dinding pembuluh darah. Ada pembuluh darah. Hormon ini targetnya sel jauh nih, distant target sel, sel yang jauh. Maka hormon butuh jalur transportasi. Ini sel yang mensekresi hormon, hormonnya dikeluarkan, dia ditransportasi. Ya, berjalan di mana? Di pembuluh darah. Menuju ke target selnya yang jauh. Target sel pun harus memiliki reseptor. Setelah menempel pada reseptor, maka hormon akan bisa memberikan ya, perintah spesifik pada sel targetnya. Kalau sel yang tidak punya reseptor, ya dia tidak akan terpengaruh dengan hormon tersebut. Nah, ada juga
keduanya nih, tadi kita bicara neurotransmitter, kemudian ada yang nomor 5 adalah hormon. Nah, di sini ada neurohormone secretion. Kalau dipelajari dari bahasanya, neurohormon, hormon yang disekresi oleh neuro, sel saraf. Ya, saya ingatkan kembali secara garis besar, hormon disekresi oleh sistem endokrin. Sistem endokrin yang bentuknya saraf itu ada dua. Ada hipofisis, ya, di atasnya ada hipotalamus. Hipofisis ada 3 bagian. Hipofisis anterior, intermediate, dan posterior, serta hipotalamus yang dari atasnya. Nah, itu mengeluarkan neurohormon. Ya, ada prolaktin, ada melanocyte stimulating hormone, ada ADH, antidiuretik hormon atau vasopresin. Kemudian hormon-hormon yang dari hipotalamus yang stimulating, releasing, atau yang inhibiting. Begitu. Nah, neurohormon ini sama dikeluarkan di bagian akson, kemudian akan masuk ke pembuluh darah untuk mencapai organ targetnya. Berbeda dengan neurotransmitter. Neurotransmitter komunikasinya ada di sinap, dia tidak butuh pembuluh darah. Kalau neurohormon sekresinya untuk target yang jauh, maka dia butuh pembuluh darah. Sel target pun harus memiliki ini yang namanya reseptor. Kalau tidak punya reseptor, dia tidak akan terpengaruh dari neurohormon tersebut. Oke, diingat ya, tadi bentuk komunikasinya bisa direct, bisa indirect. Untuk direct bisa dengan gap junction ataupun dengan link up surface receptor. Kemudian kalau yang direct ada banyak, ada 6 cara. Ada apa saja? Ada parakrin, kemudian ada menggunakan neurohormon, ada neurotransmitter, ya, dan sebagainya. Untuk apa sel itu saling berkomunikasi? Untuk menjaga homeostasis. Homeostasis itu adalah kondisi konstan dinamis. Kondisi naik turun fluktuatif wajar karena kita hidup, bukan benda mati. Ya, kita naik turun. RR kita, respiratory rate kita naik turun. Suhu kita punya rentang, tekanan darah kita punya rentang, kadar glukosa ada rentangnya, dan seterusnya. Karena kita hidup, ada naik turun yang dalam ambang normal. Maka itu disebut sebagai homeostasis. Kondisi yang konstan tapi dinamis. Dijaga oleh sistem syaraf dan endokrin sebagai regulator utamanya. Sebagai penjaga homeostasis utamanya adalah sistem syaraf dan sistem endokrin. Ini saya mengingatkan sedikit tentang anatomi dari sel syaraf. Ya, ini sel saraf. Kita lihat, ini adalah bagian dendrit, ya, yang bercabang-cabang ini adalah bagian dendrit. Dendrit itu adalah zona input, zona masuk, menerima sinyal dari neuron lainnya. Kemudian ini adalah body, badan sel. Badan sel itu mempunyai nukleus. Kemudian ini ada zona trigger. Ini zona trigger yang memulai potensial aksi. Potensial aksi ini akan menjalar sepanjang akson. Ini yang memanjang ini adalah akson, ya, dengan dinding membrannya. Ini adalah disebut sebagai zona konduksi. Di sini akan terjadi potensial aksi merambat terus, ya, sampai ke akson terminal. Akson terminal ini sebagai
zona output. Zona output ini yang mengeluarkan neurotransmitter yang akan berpengaruh pada sel lainnya. Saya ulangi, jadi ada bagian dendrit, ada body, ada nukleus ini yang ungu, kemudian ada akson dan akson terminal dengan zona-zonanya sendiri. Dendrit disebut zona input, ya. Kemudian di body di sini ada zona trigger yang akan menuju ke akson. Sedangkan sepanjang akson ini adalah zona konduksi. Akson terminal, ujung akson ini disebut sebagai zona output yang mengeluarkan neurotransmitter. Ini kalau kita lihat pembesaran neuron menggunakan mikroskop elektron akan tampak ini body, di sini ada nukleusnya, kemudian ada dendrit ya. Dendrit antar sel, mereka akan bersinggungan dengan akson-akson dari sel neuron yang lainnya. Kalau ini tampak ini dendrit, ini juga ini badan sel, dendrit-dendritnya. Kemudian ini adalah aksonnya. Ini juga adalah aksonnya. Menuju ke akson terminalnya. Nah, di sini ada akson terminal akan berhubungan dengan dendrit pada sel yang lainnya. Lokasi sintesis dari neurotransmitter itu di retikulum endoplasmik. Retikulum endoplasmik itu RES berada di sekeliling nukleus. Dia adalah suatu sistem membranosa, ya, tempat sintesis pengemasan produk-produk dari nukleus. Kemudian dari retikulum endoplasmik akan dibawa, ya, menggunakan vesikel menuju ke kompleks Golgi. Ada modifikasi modifikasi protein di kompleks Golgi sehingga neurotransmitter menjadi siap untuk digunakan. Neurotransmitter akan dikeluarkan dari sel, ya, dari sel syaraf dengan cara eksositosis. Ini alur sekresi dari neurotransmitter. Ini organela di dalam sel, ada nukleus, kemudian di sekelilingnya adalah retikulum endoplasma. Ini endoplasmik retikulum. Dia ada yang titik-titik ini adalah yang kasar, ya, retikulum endoplasma kasar. Kemudian yang tidak ada titik-titiknya ini adalah yang retikulum endoplasma halus. Sintesis neurotransmitter tadi ada di retikulum endoplasma. Kemudian dia akan membentuk vesikel, akan dihantarkan ke kompleks Golgi. Ini kompleks Golgi juga sebuah sistem membranosa. Fungsinya untuk pematangan, untuk modifikasi berbagai produk sel, ya. Membentuk protein menjadi struktur tersiernya, struktur kuarternernya, dan sebagainya. Setelah jadi, dia akan membentuk tunas atau badi tunas ini yang di ujung-ujung ini. Kemudian tunasnya akan lepas menjadi vesikel, ya. Sekretori vesikel dia akan berjalan sepanjang mikrotubular. Ini jalur transportasi di sepanjang akson, ya. Dia akan berjalan dihantarkan dengan kariernya menuju ke ujung terminal dari akson, ya, menuju akson terminal. Dia berjalan, ini sekretorinya, kemudian ini kinesin molekul dia yang berjalan di dalam mikrotubulnya. Mikrotubul itu juga protein, kinesin juga protein, ya. Ini untuk proses transportasi vesikel menuju ke akson terminal. Ketika ada trigger nanti bisa dilepaskan dengan cara eksositosis. Kita akan pelajari apa saja trigger, ya, bagaimana eksositosis ini, ya. Nah, itu mekanisme transmisi sinaptik.
Ini selanjutnya cara eksositosis dari neurotransmitter. Kita tadi sudah melihat adanya vesikel yang isinya adalah neurotransmitter. Berikutnya, vesikel ini dia akan terdiri dari lipid juga ya, lipid bilayer juga. Nah, sama dengan komponennya dengan penyusun membran plasma. Jadi mereka bisa fusi, bisa bergabung antara vesikel dengan membran plasma. Ini dinding sel ini ya. Setelah mereka fusi, mereka lipid bilayernya bergabung, maka akan lepas neurotransmitternya. Ini kalau dengan penglihatan mikroskop elektron ya, vesikelnya akan fusi, kemudian dia akan menyatu dengan dinding sel sehingga bisa melepaskan dengan cara exit itu keluar ya, eksositosis. Kapankah neurotransmitter dilepaskan? Satu, saat ada potensial aksi, saat ada rangsangan, ada potensial aksi di neuron, maka akan melepaskan neurotransmitter. Ini neurotransmitter akan berefek pada sel targetnya. Ingat, selalu ada reseptor ya untuk menangkap chemical messenger di dalam tubuh. Sel targetnya seperti sel neuron lainnya akan ditangkap oleh dendrit pada sel kedua, bisa sel otot, bisa kelenjar, dan banyak yang lainnya. Nah, saya mengingatkan kita pelajari dulu bagaimana potensial aksi di sel neuron, di sel saraf. Sudah paham belum terkait dengan definisi apa saja ion yang terlibat, ada natrium, ada kalium, dan bagaimana tahapannya? Mari kita pelajari. Nah, mengingatkan sedikit tentang nodus Ranvier. Nodus Ranvier ini adalah selubung ya. Ini ada selubung mielin ya, di dalam di akson itu dia diselubungi oleh selubung mielin. Nah, celah-celah antara selubung mielin ini adalah nodus Ranvier. Di sini yang sebagai lokasi dari natrium channel dan kalium channel. Kita akan mempelajari bagaimana proses potensial aksi di sel saraf. Ya, ini voltase pada setiap sel bisa berbeda. Sel saraf dengan sel otot dengan sel jantung bisa berbeda. Ini adalah proses potensial aksi pada sel saraf. Saya ingatkan dulu bahwa di dalam sel kita itu ada cairan intraseluler atau intraseluler fluid yang kaya akan kalium. Kemudian di luar ada cairan ekstraseluler atau ekstraseluler fluid yang kaya akan natrium. Pada diagram gambar ini, animasinya untuk natrium channel atau pintu natrium channel, pintu natrium itu warnanya hijau, sedangkan pintu kalium itu warnanya ungu. Kemudian kita pelajari ada resting potensial. Resting potensial itu tidak terjadi influx baik natrium masuk ke sel ataupun keluarnya kalium ke cairan ekstraseluler. Pada sel saraf ya, resting potensialnya itu diambang minus 70 milivolt. Kemudian untuk threshold potensialnya batas ya, batas untuk memulai potensial aksi ini di sekitar minus 40 ya. Kemudian puncak dari maksimal voltase natrium menyebabkan depolarisasi pada dinding sel neuron adalah plus 30.
Gitu ya. Oke, kita pelajari yang pertama. Fase pertama, ketika ada event, ada peristiwa yang men-trigger ya, men-trigger terjadi depolarisasi. Depolarisasi itu adalah penambahan muatan positif di dalam dinding sel. Ya, ada suatu event yang memimpin proses berjalannya depolarisasi. Ketika terjadi peningkatan mencapai pada threshold potensial, batas untuk memulai potensial aksi, maka natrium, gerbang natrium akan terbuka. Natrium dengan muatan positifnya natrium dengan muatan positifnya akan masuk ke dalam sel sehingga meningkatkan muatan positif ya, depolarisasi sampai pada positif 30 mV. Ini harus dikembalikan karena sudah terlalu banyak positifnya di dinding sel neuron. Maka harus dikembalikan. Cara mengembalikannya dengan tutup gerbang natriumnya. Ya, tutup gerbang natriumnya. Kemudian buka, ini tadi pada fase depolarisasi setelah tercapai ambang 30 mV, maka tutup gerbang natriumnya. Yang dibuka adalah gerbang kalium. Ini kalium untuk mempertahankan homeostasis voltase di dinding membran sel neuron. Kalium harus dikeluarkan. Kalium juga muatan positif. Keluarkan karena kita kelebihan muatan positif di dalam sel neuron. Kalium keluarkan ke cairan ekstraseluler, menurunkan ya muatan. Kemudian turun terus ya di membran sel, akan terjadi penurunan muatan sehingga menjadi negatif. Kembali pada posisi negatif 70. Ketika terjadi negatif 70, di bagian tersebut akan istirahat ya, resting potensial. Nah, saya ulang kembali bagaimana tahapan potensial aksi di sel neuron. Resting potensial itu posisi semua gerbang ion tertutup, baik natrium maupun kalium. Ketika ada sesuatu yang men-trigger meliding, maka ambang natrium ini akan terbuka. Natrium akan masuk ke dalam sel menyebabkan depolarisasi, penurunan listriknya sampai positif 30 mV. Ini merupakan awal dari potensial aksi. Pada puncak potensial aksi, gerbang natrium akan menutup, dia akan di-stop untuk masuk ke sel. Gantian, gerbang natrium yang gerbang kalium yang teraktivasi, kemudian kalium akan keluar, meninggalkan sel, menyebabkan repolarisasi sampai ke resting potensial. Kalau ini terlihat di seluruh badan akson, ya. Jadi badan akson dengan muatan negatifnya di dalam cairan intraselulernya ini cairan intraseluler, yang di sini adalah cairan ekstraseluler. Cairan ekstraseluler kaya akan natrium, sedangkan di dalam kaya akan kalium. Untuk memulai potensial aksi, natrium akan influx, banyak masuk ke dalam intraseluler sehingga menyebabkan kelebihan muatan positif. Ini yang akan dikeluarkan, diseimbangkan oleh kalium keluar dari sel, dan ini proses yang berjalan kontinu di sepanjang akson sampai menuju ke akson
terminal. Ya, jadi proses yang terus keluar masuk sampai ke akson terminal. Selanjutnya kita belajar tentang sinap. Sinap atau sinapsis, sinaptik sama saja. Sinap adalah hubungan antara dua neuron. Atau kadang lebih sempit artinya, maknanya adalah hubungan antara dua sel neuron yang teraktivasi, tereksitasi, atau yang sedang mengalami potensial aksi. Dengan gambar ini terlihat ada banyak sekali sinap ya. Nah, pertama ini yang warnanya krem ya. Yang warnanya krem ini ada dendrit, kemudian ini bodinya ya, satu sel neuron ini dengan aksonnya. Ciri akson itu ada selaput mielinnya. Nah, ini yang kecil-kecil ini podosit ya. Kaki-kaki ini adalah sinap ini ya, dia merupakan ujung-ujung akson terminal dari sel yang lainnya. Jadi satu badan sel, satu dendrit itu dia ditempeli oleh banyak sekali akson-akson terminal dari sel yang lainnya. Ya, jadi jangan dibayangkan satu sel hanya berhubungan dengan satu sel saja, tetapi mereka saling membuat hubungan. Ada banyak sekali ya. Tapi kalau kita sederhanakan sebagai berikut. Nah, intinya kalau lebih sederhana seperti ini. Tadi kompleks sekali ya. Bahwa sinaps itu terdiri dari, ini adalah neuron presinap. Neuron presinap ini adalah kaki-kaki akson dari sel 1. Kemudian ada cleft, ada celah. Ada celah, ini nanti tempat pertukaran. Ya, ada celahnya. Kemudian ada neuron postsinap. Neuron postsinap ini bisa di dendrit, bisa di badan sel ya. Paham ya? Ini adalah neuron pertama, kemudian ada celahnya, ini adalah neuron kedua. Ini adalah kaki dari akson, ini bisa saja dendrit ataupun badan sel neuron yang lainnya. Gambar ini menjelaskan proses sinaptik yang terjadi antara presinaptik neuron dengan postsinaptik neuron. Presinaptik neuron di sini yang tampak warnanya merah ya, itu adalah ujung akson terminal. Ini yang namanya presinaptik neuron dengan ujung akson terminalnya. Kemudian yang ini, yang warna krem, ini adalah postsinaptik neuron. Ya, adalah neuron yang kedua. Di neuron yang pertama, kemudian ada celahnya, ini celah sinaptik, kemudian ini adalah neuron yang kedua. Selain yang di highlight ini juga ada akson-akson yang lainnya ya, yang menempel. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, 5 dengan yang akan kita bahas ya. Jadi ingat tadi bahwa satu neuron bisa berhubungan dengan banyak neuron ya. Tidak hanya satu dengan satu. Setelah tadi ada potensial aksi yang merambat dari badan sel pada zona trigger, merambat di sepanjang akson. Perambatan potensial aksi ini sampailah pada akson terminalnya, akson paling ujungnya ya. Kemudian akan men-trigger, potensial aksi tersebut akan men-trigger merangsang pembukaan kalium channel, pembukaan pintu kalium yang sensitif voltase, perubahan voltase. Namanya voltage gauge calcium channel. Nah, kalsium akan influx masuk ke dalam ruang intraseluler di neuron presinap yang mengakibatkan pelepasan, ini yang hijau-hijau ini, yang tadinya dia disimpan di dalam vesikel, di awal sudah kita bicarakan ya,
pembentukan neurotransmitter setelah dari retikulum endoplasmi kemudian ke kompleks Golgi. Dari kompleks Golgi akan membentuk tunas dan akan membentuk vesikel. Ya, bundar-bundar vesikel isinya neurotransmitter yang siap. Ketika sudah ada masuk kalsium ke dalam ujung akson terminal, maka vesikel ini akan fusi dengan dinding sel, akan melakukan eksositosis. Neurotransmitter akan berada di ruang celah presinap, ruang celah sinap. Ya, kemudian dia akan ditangkap oleh reseptornya. Ada reseptor yang spesifik menangkap neurotransmitter. Sedangkan reseptor ini juga merupakan chemically gate receptor channel. Bisa untuk natrium, bisa kalium ataupun klorida. Kalau natrium masuk, ini akan men-trigger potensial aksi pada sel postsinaptik. Seperti itu proses komunikasi antar sel neuron, ya. Jadi ada channel ion, baik bisa itu natrium, kalium ataupun klorida, yang dia sensitif terhadap neurotransmitter. Dia akan terbuka ketika ada neurotransmitter yang menempel. Maka terjadi keluar atau masuknya ion-ion tersebut ke neuron postsinaptik. Proses pelepasan neurotransmitter kalau kita perbesar, ya, ini yang merah ini adalah membran sel yang sudah fusi dengan vesikel. Vesikelnya sudah melakukan eksositosis. Bagian atas adalah neuron presinap, kemudian ini bagian celahnya, yang bawah adalah neuron yang kedua, neuron postsinap. Neurotransmitter akan menempel pada reseptornya, di mana ini juga merupakan gate atau channel yang sensitif terhadap mediator kimia neurotransmitter ini, sehingga terjadi pertukaran ion, ya, bisa natrium masuk atau kalium keluar ataupun klorida. Kalau kita ringkas, bagaimana pelepasan neurotransmitter? Pelepasan neurotransmitter dilakukan oleh neuron yang pertama, yaitu neuron presinaptik, menuju ke ruang celah sinap yang akan ditangkap oleh reseptor di neuron postsinap. Ya, paham ya? Dengan ditangkapnya di reseptor neuron postsinap, maka channel yang sensitif terhadap messenger kimia terhadap neurotransmitter tersebut akan terbuka, sehingga bisa sebagai jalur lintas keluar masuknya ion. Pelepasan neurotransmitter, ya, tadi dari awal ada potensial aksi yang merambat sampai ke ujung akson neuron presinap. Selanjutnya kalsium masuk melalui channel yang sensitif terhadap perubahan voltase, ada di ujung akson. Masuknya kalsium ke intraseluler akan men-trigger eksositosis dari neurotransmitter. Kemudian keluar ke celah sinap, neurotransmitter akan diikat oleh reseptornya di neuron postsinaptik, sehingga akan mempengaruhi neuron postsinaptik. Ini proses menuju ruangnya, ya. Ini vesikelnya, dia akan berjalan keluar, melakukan eksositosis, neurotransmitter di celah sinap akan ditangkap oleh reseptornya. Reseptornya ini juga sebagai gate ion, gerbang ion. Oke, kita jelas ya tadi mekanisme transmisi pada sinap, ya. Nah, sekarang dari tadi apa sih neurotransmitter itu? Ada banyak contohnya. Yang paling sering dibahas adalah secara luas neurotransmitter itu paling banyak adalah asetilkolin.
Ada asetilkolin, ada dopamin, norepinefrin, epinefrin, serotonin, histamin, glisin, glutamat, aspartat, GABA. Jadi penyusun dari neurotransmitter ini bisa dari gugus amin, bisa dari purin juga ada. Nah, ini yang lebih spesifik, ada molekul yang kecil ya, kemudian ada biogenik amin penyusunnya, kemudian ada peptide sama purin ya. Kalau molekul yang kecil itu asetilkolin. Ini secara umum neurotransmitter banyak dipakai di tubuh kita, asetilkolin. Kemudian asam amino penyusun neurotransmitter yang dari asam amino ada glutamat, aspartat, glisin, dan GABA. Kalau dari purin langsung ke purinnya, di sini ada ATP, adenosin trifosfat. Kalau dari biogenik amin ada dopamin, norepinefrin, epinefrin, ya. Kemudian ada juga serotonin dan histamin serta metionin enkefalin. Ini contoh-contoh dari neurotransmitter. Aksi ya dari neurotransmitter asetilkolin yang sedikit saja sebagai bahan pengetahuan ya. Asetilkolin diproduksi dari bahan bakunya adalah glukosa. Glukosa dalam proses glikolisisnya akan menghasilkan pirufat. Di dalam mitokondria, pirufat akan degradasi, dipecah ya, dipecah dalam proses untuk siklus Krebs menghasilkan asetil-CoA. Ketika asetil-CoA plus bahan yang lainnya yaitu kolin, maka akan membentuk asetilkolin. Enzim yang membantu adalah kolin asil transferase, pemindahan gugus kolin kepada asetil-CoA. Nanti CoA-nya akan lepas. Asetilkolin ya terbentuk, ini akan disimpan di dalam vesikel-vesikel. Ketika ada potensial aksi ya, ada potensial aksi merambat di ujung terminal akson, maka vesikel ini akan dieksositosis. Asetilkolin akan berada di membran, berada di celah sinap. Oleh enzim asetilkolinesterase akan dipecah menjadi asetat dan kolin. Ini setelah dia selesai. Kalau dia setelah selesai bertugas ya, menempel pada ion gate atau ion channel yang sensitif terhadap messenger kimia. Kemudian ada pertukaran ion. Kalau sudah cukup pertukaran ionnya, maka asetilkolin akan lepas kembali ke celah, baru akan didegradasi menjadi asetat dan kolin. Kolin bisa kembali masuk ya, ataupun bisa digunakan untuk yang lainnya. Untuk pembentukan asetilkolin, tadi ada asetil-CoA, produk dari glikolisis, kemudian kolin dibantu oleh enzim kolin asetil transferase, pemindahan gugus kolin pada asetil-CoA menjadi asetilkolin. Fungsi dari asetilkolin itu bisa bekerja ya dalam kinerja otot, memainkan peran vital dalam sistem syaraf somatik, dan bekerja untuk mengaktifkan otot. Asetilkolin juga berperan dalam pelebaran pembuluh darah, meningkatkan sekresi tubuh, dan menurunkan detak jantung. Fungsi lain dari asetilkolin kalau terkait dengan fungsi otak ya, peningkatan asetilkolin ini terkait dengan motivasi diri, gairah dalam beraktivitas, rentang perhatian, daya nalar, daya ingat. Asetilkolin pun terlibat dalam men-trigger terjadinya tidur REM, ring eye of motion. Jadi tidur yang disertai dengan gerakan cepat dan acak dari mata, dari bola mata.
Ini bahasan terakhir tentang recycle dari neurotransmitter. Tadi sedikit kita sudah bahas bagaimana asetilkolin akan dipecah lagi ya menjadi penyusunnya menjadi asetat dan kolin. Kolin bisa dimanfaatkan kembali oleh neuron presinap. Nah, di sini secara luas ada neurotransmitter yang sudah bertugas. Neurotransmitter yang berada di celah yang sudah selesai tugasnya, dia akan dibawa masuk kembali oleh natrium ya, bersamaan dengan natrium, simporter dengan natrium. Kemudian neurotransmitter akan didegradasi menjadi penyusun-penyusunnya sendiri, bisa direduce oleh sel tersebut. Demikian saja penjelasan dari saya. Bila ada salah ilmu saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Silahkan dipelajari materi saya. Bila ada ilmu yang salah saya mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.